Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya melanjutkan video pembelajaran untuk mata kuliah Politik Kesehatan. Tidak terasa ini adalah sesi tatap muka ke-11. Topik pembahasan sesi ini mengenai determinan sosial pada kesehatan dan peranan hukum atau regulasi dalam rangka meningkatkan optimalisasi kesehatan. Tidak berlama-lama, mari kita lanjutkan pada topik yang akan kita bahas di sesi 11 ini. Sebelum kita memulai pada topik yang akan dibahas pada sesi 11 ini, izinkan saya untuk menyampaikan capaian pembelajaran atau learning objective pada sesi yang ke-11 ini. Setelah selesai sesi ini, diharapkan mahasiswa mampu mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan determinan sosial di dalam kesehatan dan signifikansinya atas faktor-faktor sosial atau individu terhadap kesehatan, baik individu maupun populasi. Yang kedua, mampu mendeskripsikan bagaimana hukum itu dibuat, hukum diciptakan untuk bisa mengurangi determinan-determinan sosial di dalam kesehatan. Yang ketiga adalah mampu menjabarkan bagaimana peranan dan bagaimana hukum digunakan untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan. Yang terakhir adalah mampu memahami bagaimana intervensi-intervensi yang bersifat inovasi untuk meningkatkan derajat kesehatan. Apakah dengan cara partnership atau dengan cara-cara lain, di mana cara-cara ini mampu meningkatkan level atau derajat kesehatan baik individu maupun di populasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita pahami dulu mengenai konsep yang disebut dengan disparitas. Disparitas ini di dalam kesehatan ada yang disebut dengan disparitas dalam kesehatan dan disparitas dalam layanan kesehatan. Kedua disparitas ini adalah merupakan masalah sistemik dan juga tentu sangat menantang untuk penyelesaiannya, baik di Indonesia, di Amerika, maupun di negara-negara lainnya. Kedua istilah ini memang memiliki arti yang berbeda. Disparitas kesehatan terjadi ketika satu kelompok populasi mengalami beban cacat atau penyakit yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang lain. Sedangkan disparitas dalam layanan kesehatan ini juga cenderung menunjukkan adanya perbedaan dalam hal mengakses layanan kesehatan atau dalam hal kualitas pelayanan yang benar-benar diterima oleh penerima layanan kesehatan, baik secara individu maupun secara kelompok atau masyarakat. Social determinant health atau determinan sosial dalam kesehatan pada intinya ada 3. Pertama adalah definisi mengenai determinan sosial kesehatan itu sendiri. Yang kedua adalah jenis-jenis dari determinan sosial kesehatan. Dan yang ketiga adalah mengenai hubungan antara determinan sosial dan hasil dari layanan kesehatan.
Berikut ini adalah definisi mengenai determinan sosial kesehatan. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Federal atau Center for Disease Control and Prevention, determinan itu adalah faktor yang berkontribusi pada kondisi kesehatan seseorang saat ini. Termasuk dalam kategori ini adalah kategori yang sangat luas, di mana terdiri dari faktor biologis, misalnya adalah faktor genetik yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang untuk terkena penyakit tertentu, seperti anemia dan lain sebagainya. Faktor lain adalah faktor psikososial, misalnya konflik dalam keluarga yang dapat menyebabkan stres, kemarahan, depresi, dan lain sebagainya. Faktor yang lain lagi bisa juga karena perilaku. Misalnya adalah perilaku penggunaan narkoba, alkohol, merokok, dan lain sebagainya. Dan terakhir, faktor dalam hal determinan ini adalah faktor sosial, di mana faktor sosial ini juga berpengaruh besar terhadap kondisi kesehatan seseorang. Determinan sosial kesehatan secara umum adalah kondisi sosial di mana orang dilahirkan dan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari orang tersebut, juga kesejahteraan mereka secara keseluruhan saat mereka tumbuh dan berkembang melalui tahap-tahap proses kehidupannya. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan bahwa social determinant health atau determinan sosial kesehatan adalah kondisi di mana orang itu lahir, tumbuh, hidup, bekerja, dan juga bertambah usianya. Dalam CDC mencatat bahwa social determinant health itu dibentuk oleh adanya berbagai distribusi, seperti distribusi kekayaan, kekuasaan, sumber daya, baik sumber daya di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Pada slide berikut ditampilkan jenis-jenis social determinant health. Di antaranya akses terhadap pendidikan yang berkualitas, pendidikan tinggi. Lalu juga akses terhadap layanan medis yang memadai. Dan banyak sekali faktor-faktor jenis-jenis dari social determinant health di sini yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap derajat kesehatan masyarakat di sebuah wilayah. Dan di sini bisa dilihat banyak sekali jenis dari determinan sosial atas kesehatan yang mempengaruhi derajat kesehatan seseorang. Demikian tadi sudah disampaikan paparan materi politik kesehatan tatap muka yang ke-11. Apabila ada hal yang perlu penjelasan lebih lanjut, bisa menghubungi saya melalui email maupun WhatsApp seperti yang terserah pada slide berikut ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu di sesi yang akan datang. Saya tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.